Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Firman Phantom 68. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pelajaran fikih muamalah, yaitu tentang rukun dan syarat akad teman-teman. Nah, kali ini teman-teman kita akan berfokus pada pembahasan terkait akad tabarru teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya dalam bab klasifikasi akad, jika teman-teman belum lihat, teman-teman bisa buka playlist saya. Di sana akan ada muncul paling pertama video paling atas tentang klasifikasi akad dan dijelaskan secara rinci apa itu akad tabarru, apa itu akad muawadhah. Sekarang kita akan fokus pada akad tabarru ya teman-teman. Nah, akad tabarru ini ada beberapa bagian teman-teman. Contohnya yang termasuk ke dalam akad tabarru itu adalah zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan fokus pada pembahasan hibah dan hadiah teman-teman. Termasuk perbedaan di antara keduanya itu seperti apa. Oke? Oke. Sebelum itu, kita akan ambil beberapa peralatan yang akan kita butuhkan. Kita akan butuh teropong, mungkin glowing seng, beberapa pewarna, papan tulis, dan sedikit honeycomb. Baik teman-teman, kita tutup dulu. Nah teman-teman, apa sih itu sebenarnya hibah? Nah di sini kita sudah ada buku baru ya. Apa itu hibah? Apa itu hadiah? Nah ini buku barunya. Nah buku barunya ini akan membahas tentang hibah dan hadiah teman-teman. Kita baca dulu. Ya, yang pertama adalah akad hibah. Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Nah, kata lain dari hibah itu teman-teman, kata lain dari hibah itu sendiri teman-teman adalah pemberian. Jadi sifatnya adalah hanya sekedar memberi teman-teman. Lalu hibah itu seperti apa sih? Nah, seperti ini sebelumnya kita harus ketahui dulu teman-teman rukun dan syarat dari hibah itu sendiri. Nah, untuk rukun dan syarat kita sudah jelaskan sebelumnya juga di playlist kita. Playlist nomor 2, video paling atas nomor 2 ya teman-teman, urut 2. Di sana sudah dijelaskan detail rukun dan syarat itu apa saja sih? Karena rukun dan syarat akad itu semuanya hampir sejenis. Tidak ada perbedaan yang signifikan, oke? Jadi di sini kita akan langsung pada fokus skema penerapan hibah atau hadiah itu sendiri, teman-teman. Nomor 4 adalah tujuan akad. Berikan warna hijau, lalu dengan glowing seng, dan kita tutup dengan honeycomb. Nah baik teman-teman, di sini kita lihat bahwa hibah itu memiliki beberapa rukun. Rukun ini adalah rukun yang umum ya. Memang secara dasar inilah rukun yang sering kita pakai nanti ke depannya. Pihak-pihak, ijab kabul, objek, dan tujuan akad. Nah teman-teman, untuk syarat-syaratnya nanti teman-teman bisa lihat ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di video sebelumnya sudah kita jelaskan secara rinci tentang hal ini. Oke? Oke. Sekarang kita akan fokus pada skema hibah. Hibah itu bagaimana sih? Nah, ini teman-teman kita sudah saya di sini sudah membuat beberapa skema sederhana untuk hibah itu seperti apa. Baik. Di sini kita akan butuhkan yang namanya teropong ya. Oke. Pertama kita lihat di sini. Di sini ada yang namanya pihak yang berakad, yaitu pemberi hibah atau hadiah. Oke. Kita anggaplah di sini adalah pemberi hibah. Lalu yang kedua di sini ada penerima hibah. Baik. Pertama, ternyata pemberi hibah ini teman-teman ya, pemberi hibah yang ini. Nah, pemberi hibah ini dia berniat nih teman-teman. Dia berniat untuk memberikan barang kepada siapa? Kepada penerima hibah atau hadiah ini. Oke. Ketika dia sudah berniat, ini termasuk pada rukun pertama, yaitu dalam tujuan akad. Jadi dia berniat untuk berhibah atau memberikan barang. Lalu yang kedua, setelah dia berniat untuk melakukan hal tersebut, si pemberi hibah dan penjual dan penerima penerima hibah ini bertemu teman-teman.
maaf, dia bertemu dan misalnya bertemunya di pasar. Nah, maka dia disebut tempat pertemuannya itu adalah majelis akad. Jadi pemberi ya, pemberi dan penerima dia bertemu di majelis akad. Misal nih, saya ya kan bertemu dengan si Steve, Babang Steve. Nah, yang biru ini adalah tempatnya, majelis akadnya. Saya bertemunya di mana? Oh, saya bertemunya di taman kecil. Nah, itu dia. Itulah yang disebut dengan majelis akad, teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya, tapi saya ulas kembali, siapa tahu ada yang belum menyimak ya dari video sebelumnya. Nah, setelah kedua itu sudah bertemu di tempat tersebut, mereka berdua melakukan ijab dan qabul, akad. Ijab qabul itu seperti apa contohnya? Contohnya itu adalah saya memberikan hibah kepada Anda tanpa syarat. Lalu sang penerima mengatakan, baik, saya menerima hibah yang Anda berikan dan saya mengucapkan terima kasih, semoga Allah memberikan yang lebih baik. Nah, itu salah satu contoh ijab dan qabul dari hibah, pemberian, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk hibah. Hibah sendiri, dari awal sudah kita bilang, dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi hanya sekedar berniat untuk memberi, teman-teman. Untuk memberi. Nah, ijab qabul inilah termasuk ke dalam rukun ketiga, teman-teman ya. Rukun ketiga. Rukun keduanya mana? Rukun keduanya adalah pihak-pihak yang berakad. Siapa itu pihak-pihak yang berakad? Penerima hibah di sini sama siapa di sini? Yaitu pemberi hibah. Dia bertemu di tempat yang disebut majelis akad, melakukan ijab qabul. Setelah ijab qabul, apa yang harus dilakukan? Setelah ijab qabul, nah di sini kita lihat di sini ya. Setelah pihak pemberi hibah itu bertemu di sini ada panahnya ya. Dia bertemu ke majelis akad ini. Dia melakukan yang namanya adalah ijab dan qabul. Sudah kita jelaskan. Setelah ijab qabul, barulah yang keempat itu apa, teman-teman? Yang keempat itu adalah penyerahan objek. Jadi objek mulai diserahkan kepada siapa? Kepada sang penerima, teman-teman. Kepada siapa, teman-teman? Kepada sang penerima. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini dia. Kita bisa lihat penerima akad. Jadi, objek ini diserahkan ke penerima akad ini, teman-teman. Lalu untuk implementasi nyatanya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Kita akan lihat cuplikannya. Aku mau ambil uang dulu lah di bank. Sepertinya aku akan ambil beberapa emerald. Oke, bagus. Wah, kayaknya di situ ada pengemis deh. Aku mau ngasih sesuatu deh ke dia. Permisi Pak, ini saya ada beberapa sedikit rezeki, saya hibahkan kepada Bapak ya. Tanpa syarat apa-apa Pak. Bapak boleh ambil langsung semuanya. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak atas hibah yang telah diberikan kepada saya. Semoga perbuatan Bapak dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak, ini ya, silakan diambil. Baik, Bapak saya pergi dulu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak sekali lagi. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, seperti itulah salah satu implementasi hibah yang bisa kita ketahui, teman-teman. Jadi, itulah hibah. Lalu untuk hadiah bagaimana? Hadiah sebenarnya sama ya, teman-teman. Skemanya sama seperti yang ada di belakang layar saya ini. Rukun dan syarat akadnya itu sama untuk hadiah. Apa yang membedakan di antara keduanya, teman-teman? Yang membedakan di antara keduanya adalah lebih kepada niatnya, teman-teman ya. Lebih kepada niatnya, teman-teman. Sebenarnya hibah dan hadiah ini dua-duanya itu merupakan bentuk kebaikan karena sifatnya yang memberi tanpa meminta imbalan, teman-teman. Nah, untuk hibah sendiri itu sebenarnya kasusnya lebih formal, teman-teman. Dan untuk tolong-menolong. Sedangkan untuk hadiah itu lebih santai atau non-formal. Ijab qabulnya lebih santai atau non-formal. Karena dalam niat hadiah sendiri
itu lebih khusus ya teman-teman, tidak seperti hibah yang umum ya. Kalau hibah kan tujuannya ya hanya memberi gitu, tanpa mengharapkan apapun. Nah, kalau hadiah itu tujuan sebagai bentuk kasih sayang, bentuk penghargaan kepada seseorang. Misal nih, eh, si anak saya ternyata sudah berhasil hafalan Al-Quran 30 juz. Saya mau kasih hadiah lah sebagai bentuk penghargaannya. Nah, itu hadiah teman-teman. Lebih kepada niatnya kepada sang pemberi. Begitu juga dengan misalnya seperti implementasi tadi, kalau niatnya hanya memberi teman-teman, ya sudah jatuhnya kategorinya adalah hibah. Tapi kalau dalam hati dia berniat, ya Allah ini saya memberikan rezeki semata-mata sebagai bentuk bersedekah karena perintah yang kau lakukan. Nah kalau niatnya seperti itu, maka itu jatuhnya apa teman-teman? Jatuhnya bersedekah teman-teman. Jadi di sini lebih kepada faktor niatnya teman-teman. Nah, untuk faktor teknikalnya seperti tadi. Hadiah itu lebih non formal teman-teman dalam ijab kabulnya. Contoh seperti apa? Misalnya, hey bro, ini selamat ya atas hafalan 30 juznya ini sebagai penghargaan buat kamu. Oh iya, makasih ya bro, makasih banyak ya. Nah, itu teman-teman. Hanya seperti itu saja. Adapun hibah sedikit lebih formal. Oke? Baik. Nah, sekarang kita fokus lagi ke hibahnya. Nah, untuk hadiah ini kita sudah jelasin ya teman-teman, sudah selesai bab hadiahnya insya Allah. Nah, sekarang kita fokus kepada hibah teman-teman. Apakah hibah itu ada penarikan? Boleh nggak sih hibah itu ditarik kembali? Misalnya ya, kita sudah memberikan nih barang kepada si A, tapi ternyata kita berubah pikiran dan ingin mengambilnya kembali. Boleh nggak sih kalau seperti itu? Nah, teman-teman, menurut jumhur ulama, itu haram hukumnya teman-teman ya. Haram hukumnya mengambil kembali barang yang sudah diberikan. Bahkan meski haram hukumnya mengambil kembali barang yang sudah diberikan kepada orang lain, bahkan meskipun itu kepada kerabat, kepada suami atau istri sekalipun, atau bahkan kepada tetangga, haram hukumnya barang yang sudah dihibahkan, diberikan, diambil kembali. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan syaratnya pun cukup ketat teman-teman. Tapi secara jumhur ulama itu mengharamkan, mayoritas mengharamkan. Kecuali teman-teman ya, kecuali di sini adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, siapa yang mengatakan kebolehan untuk pengecualian bahwa hibah itu boleh diambil lagi dalam kasus orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya? Ini adalah pendapat dari ulama Syafi'i dan Hambali teman-teman. Ulama Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh hibah yang orang tua berikan itu orang tuanya ambil lagi dari anaknya. Nah, apa sih dalilnya? Nah, ini berdasarkan dari hadis dari riwayat Abu Daud teman-teman. Yang kalau nggak salah itu artinya tidak halal mengambil kembali pemberian kecuali ayah dari anaknya. Jadi dari sini para ulama kita, Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan oke, pengecualian untuk orang tua kepada anak mereka, teman-teman. Tapi di sini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi atau terpenuhi agar boleh ditarik. Pertama, barang yang dihibahkan itu belum dijual atau belum berubah bentuk. Contohnya, ketika seorang ayah memberikan hibah kepada anaknya, memberikan makanan misalnya, hibah berupa makanan. Misalnya donat. Lalu donat itu sudah dimakan sebagiannya oleh anaknya, maka makanan itu sudah berubah bentuk. Maka batal hukumnya untuk menarik kembali hibah tersebut karena sudah berubah bentuk. Yang kedua, tidak zolim. Kalau misalnya orang tua mengambil kembali apa yang dihibahkan kepada anak mereka sendiri, tapi dengan tujuan menzolimi mereka atau tanpa disadari, mereka telah menzolimi anak mereka sendiri dengan pengambilan itu. Ini yang saya pahami ya teman-teman. Maka ini juga dianggap batal dan tidak boleh mengambil hibah yang sudah diberikan itu karena dia telah berlaku zolim. Jadi hibah di sini boleh diambil dengan selama tidak ada niat untuk menzolimi atau tidak zolim ya kepada anaknya. Lalu barangnya belum dijual atau belum berubah bentuk teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita akan buat kesimpulan terlebih dahulu ya. Kita sudah tahu di sini, kita tulis dulu ya apa hal yang tadi sudah kita jelaskan. Hibah ya dan hadiah memiliki
skema akad yang serupa. Yang kedua, hibah dan hadiah bentuk kebaikan. Karena sifatnya hanya memberi, tanpa meminta imbalan. Lalu, hibah itu cenderung lebih ketat aturannya, makanya dia lebih formal ya teman-teman. Karena aturannya lebih ketat, maka disebut lebih formal. Sedangkan hadiah bersifat non-formal. Nah, karena lebih ketat inilah kenapa disebut lebih ketat ya, karena sifatnya berpindah kepemilikan gitu. Tapi sebenarnya hadiah juga sama sih. Hanya saja di sini dia sifatnya lebih non-formal. Oke, kita tulis di sini. Lalu yang terakhir, keduanya dilakukan dengan ridho. Ini teman-teman yang sudah pernah update ya, mengikuti video saya sebelumnya terkait rukun dan syarat akad tuh pasti tahu ini. Ridho ini termasuk dalam syarat-syarat di akad yang 4 ini ya teman-teman. Salah satu dari 4 ini. Oke. Baik, kita kasih warna merah aja biar bisa membedakan. Oke. Sama ini juga. Lalu kita kasih glow ginseng. Apa bisa dirubah ya? Oh, bisa. Biru aja deh biar lebih enak dilihatnya. Lalu kita kasih honeycomb. Nah, baik, di sini kita lihat, kita rangkum dulu ya teman-teman. Hibah merupakan pemberian. Oh ya, satu lagi. Hadiah juga sama, tapi pemberian khusus ya. Kita tulis khusus di sini. Warna biru, glow ginseng, sama honeycomb. Baik. Jadi teman-teman, hibah merupakan pemberian. Dan hadiah adalah pemberian secara khusus dalam bentuk penghargaan atau kasih sayang. Gitu. Adapun hibah dan hadiah itu skema akadnya sama. Rukun dan syarat akadnya juga tidak jauh berbeda. Yang dimana harus ada pihak-pihak. Yang kedua harus ada ijab qabul. Yang ketiga harus ada objek, dan yang keempat harus ada tujuan akad itu sendiri. Adapun skemanya sudah kita jelaskan. Teman-teman bisa lihat di sini, di mana pihak-pihak baik pemberi hibah di sini ya, baik pemberi hibah maupun penerima hibah bertemu di mana? Bertemu di majelis akad. Di sini bertemu di majelis akad keduanya ya. Setelah itu mereka berdua melakukan apa? Mereka berdua melakukan ijab dan qabul. Di sini mereka berdua melakukan ijab dan qabul. Setelah itu barulah barang itu diserahkan ke penerima. Ini dia ke penerimanya. Maaf, saya mundur dulu. Nah, ini dia. Oke, baik. Lalu, adapun untuk hadiah itu juga sama. Dalam skemanya tidak jauh berbeda seperti hibah, tetapi sedikit lebih non-formal saja. Lalu selanjutnya, hibah dan hadiah ini adalah akad yang serupa. Oke. Hibah dan hadiah berupa akad tabarru, akad untuk kebaikan. Hibah itu lebih formal, sedangkan hadiah itu dalam kategorinya tidak terlalu formal atau non-formal. Dan keduanya harus dilakukan dengan ridho. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Cukup sederhana dan singkat karena pembahasannya memang tidak sebegitu rumit seperti sebelumnya, oke? Sebegitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dan maaf ya apabila misalnya ada kekurangan teman-teman yang mungkin tidak saya ketahui atau tidak saya sadari. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.